Kalau kita beramal dengan tujuan balasan baik dunia atau akhirat, maka Allah akan mengatakan bahwa kita tidak jujur, bahwa kita berdusta pada perkataan kita lillahi ta'ala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi ikhlasil ubudiyyah wa ada'i huquqir rububiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil uluhiyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atqal bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ma'dinil asrarir rabbaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyah wa atba'ihi ila yaumin barazat fihi khafiyah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita malam ini dapat kembali berkumpul, bertemu di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminata asyara ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-118 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudis sidqi fi wa yakfil muriba wujdanus salamah, yang artinya apabila engkau menuntut gantian atas suatu amalan, maka engkau dituntut pula dengan adanya kejujuran pada amalan itu. Dan cukuplah akan orang yang ragu-ragu itu didapatnya keselamatan. Itulah terjemahnya yang ke-118 ini. Para muhibbin rahimakumullah, idza amilta ayyuhal murid amalan salatan kana aw ghairaha li ajli thawabin ajilin qal jannati wa na'imiha aw thawabin ajilin fid dunya kal ilmil ladunni wa salahil umur wa rakha'il aish aw ghairiha qala lakal haqq innaka lam tasduq fi amalika li bal amilta li hazzi nafsik la li adai huquqil uluhiyatik wa kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala. Apabila engkau beramal, wahai seorang murid. Jadi ini khitabnya kepada murid,
bukan kepada orang awam, bukan kepada orang yang sudah ma'rifat dengan Allah. Ini tujuannya kepada murid. Nah, murid itu artinya boleh kita katakan murid itu orang yang ingin, yang hendak ma'rifat kepada Allah. Orang yang ingin, yang hendak dekat kepada Allah. Orang yang ingin, yang mau dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Nah, itu murid. Jadi tujuan di sini adalah kepada mereka itu. Dan mudah-mudahan kita seluruhnya termasuk murid. Artinya orang yang ada keinginan, ada tujuan untuk dekat dengan Allah, termasuk orang yang ada tujuan untuk kekasih Allah. Nah, apabila engkau beramal wahai seorang murid akan suatu amalan, sembahyang atau yang lainnya, untuk pahala yang akan datang seperti surga dan kenikmatannya, atau engkau beramal wahai murid karena pahala, balasan, ganjaran yang segera di dunia, kal ilmi laduni, seperti ilmu laduni. Dia beramal dengan tujuan agar dapat ilmu laduni. Wa salahil umur, dia beramal tujuannya agar perkara-perkaranya bagus dalam dunia ini. Wa rakhail aish, dia beramal agar hidupnya ini makmur, hidupnya ini sukses. Aw ghairiha, atau selainnya. Nah, apabila engkau wahai murid beramal untuk satu balasan, untuk suatu ganjaran baik dunia atau akhirat, maka Allah berfirman kepada engkau, innaka lam tasduq bi amalika, engkau tidak jujur, engkau tidak benar pada beramal engkau itu karena aku, kata Tuhan. Jadi apabila kita beramal dimotivasi oleh surga, kita beramal didorong oleh keinginan agar selamat, maka Allah akan berkata kepada kita, engkau tidak benar beramal itu karena aku. Bal amil tali hauzi nafsik, bahkan engkau itu beramal hanya untuk kepentingan diri engkau. Engkau beramal untuk bagian diri engkau. Engkau beramal untuk kesenangan diri engkau. La li ada'i huquqi uluhiyatik, dan bukan untuk menunaikan hak ketuhanan engkau. Dan engkau telah berdusta pada perkataan engkau lillahi ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita sembahyang ini tergerak karena ganjaran surga. Sedangkan kita dalam niat sembahyang, usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, berarti karena Allah ini mendustai Allah. Kalau karena Allah, kada perlu memandang kepada balasan. Kita sembahyanglah menunaikan hak Tuhan, karena hak Tuhan itu mesti disembah. Kalau kita puasalah menunaikan hak Tuhan. Kalau kita berzakatlah menunaikan hak Tuhan. Bukan untuk kembali kepada diri kita, manfaatnya itu. Jadi kalau kita beramal dengan tujuan balasan baik dunia atau akhirat, maka Allah akan mengatakan bahwa kita tidak jujur, bahwa kita berdusta pada perkataan kita lillahi ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maka setiap ibadah dalam niat itu biasanya ada lillahi ta'ala.
Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu sauma gadin lillahi ta'ala. Usalli pada zuhri lillahi ta'ala. Jadi perkataan kita lillahi ta'ala itu bertentangan dengan dorongan yang ada pada diri melakukan taat. Dorongan kita melakukan taat agar dapat surga, agar terhindar dari neraka, agar hidup ini makmur, agar hidup ini lapang. Nah, jadi itu dikatakan Allah, engkau tidak menunaikan hak ketuhanan, engkau dusta padanya lillahi ta'ala. Ternyata engkau beramal untuk kesenangan engkau, untuk pribadi engkau. Para muhibbin rahimakumullah. Wal amilu li hafzi nafsih murtabun bi wa'dillahi ta'ala fi kaunihi mujizan lahu bis sawabil ajil wal ajil. Orang yang beramal untuk kepentingan dirinya, kesenangan dirinya, seperti surga, seperti dapat karamat di dunia. Nah, orang beramal karena terdurung itu orang adalah ragu-ragu dengan janji Allah. Itu orang yang ragu-ragu dengan janji Allah pada keadaan Allah itu membalas baginya dengan pahala akhirat, dengan ganjaran dunia dan akhirat. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah karena terdorong dapat ganjaran, berarti kita digolongkan dalam golongan orang yang ragu-ragu dengan janji Allah bahwa Allah akan membalas setiap orang yang beramal. Ini Allah sudah berjanji, setiap kalian beribadah kepadaku akan kubalas. Nah, itu kada perlu lagi menjadi motivasi kita untuk beribadah. Tidak perlu lagi menjadi dorongan kita untuk beribadah, karena Allah sudah berjanji. Jadi hendaknya setiap kali kita beribadah, dorongan kita semata-mata adalah menjunjung perintah Allah atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah surga, masalah keselamatan itu sudah dijanjikan oleh Allah apabila kita bertakwa kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah kepada orang yang takwa. Di dalam dunia akan diberikan jalan keluar dari tiap-tiap kesulitan dan diberi rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Ini janji Allah. Allah Maha Suci menyalahi janjinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan dari kesempitan, jalan keluar. Dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Nah, jadi kalau kita menjunjung satu perintah Allah atau menjauhi yang dilarang Allah, jangan lagi hendaknya karena mengharap surga, karena takut neraka, karena itu sudah pasti, itu sudah pasti. Jadi semata-mata kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangan semata-mata limaradatillah, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti didapat, pasti didapat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar, jika kalian takwa, tidaklah memudaratkan akan kamu tipu daya mereka itu sedikit juga pun. Kalau kita sabar, kita takwa, orang tidak akan bisa memudaratkan, mengganggu, menganiaya kepada kita. Ini janji Allah bahwa orang yang takwa itu diselamatkan oleh Allah dari tipuan-tipuan.
Nah, jadi kalau kita bertakwa kepada Allah karena terdorong supaya selamat, nah ini berarti kita ragu-ragu. Allah sudah memastikan bila takwa dipelihara Allah. Jadi hendaknya kita takwa itu semata-mata karena Allah, jangan lagi karena agar diselamatkan, ditinggal, dihilangkan. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, berkatalah perkataan yang betul. Allah akan baguskan perbuatan kamu, perkara kamu, keadaan kamu. Kalau kita takwa, itu Allah jamin keadaan kita bagus. Nah, jadi jangan lagi kita takwa itu terdorong agar bagus keadaan. Jangan lagi. Itu sudah pasti. Qala ta'ala u'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang takwa. Nah, ini Allah berjanji, bila kalian menjunjung perintahku, menjauhi laranganku, itu surga disediakan. Nah, apabila kita beramal, jangan lagi mencari surga, itu sudah pasti. Kalau kita mencari surga, berarti kita masih ragu-ragu dengan yang dijanjikan Allah itu. Murtab atau murid. Para muhibbin rahimakumullah, banyak amalan-amalan yang demikian, yang mana kita terdorong mengamalkan itu untuk mendapat suatu balasan, suatu ganjaran di dunia, dan itu bertentangan dengan perkataan kita karena Allah tadi. Sembahyang duha contohnya. Sembahyang duha ini umumnya sembahyang duha itu adalah pembuka rezeki. Lalu kita sembahyang duha itu terdorong, termotivasi supaya rezeki luas. Nah, sembahyang duha yang seperti itu, sembahyang duha yang sebenarnya tidak ikhlas karena Allah. Sembahyang duha semacam itu, sembahyang duha orang yang ragu-ragu dengan janji Allah. Karena Allah telah berjanji melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul duha tajlibu rizqa wa tanfil faqra. Ujar Nabi kita, sembahyang duha itu mendatangkan rezeki, menjauhkan kefakiran. Nah, ini sudah dijanjikan Allah. Jadi kalau kita sembahyang duha, jangan lagi itu cukup semata-mata menjunjung perintah Allah. Kita sembahyang duha semata-mata mencari keridhaan Allah. Perkara rezeki luas itu sudah pasti. Jangan lagi terdorong oleh itu. Demikian pula orang terbiasa membaca surah Waqiah. Baca surah Waqiah, memang rezeki luas, memang rezeki berlimpah ruah. Jadi baca surah Waqiah karena terdorong faidahnya. Karena terdorong bila baca surah Waqiah rezeki luas. Nah, ini bacaan surah Waqiah dari orang yang ragu-ragu kepada Allah. Bacaan orang yang tidak ikhlas. Karena baca surah Waqiah itu sudah dijamin oleh Allah. Waqiah itu dijamin oleh Allah melalui Rasulullah menyampaikan bahwa itu surah Waqiah menolak kefakiran selama-lamanya. Sabda Rasulullah, man qara'a suratal Waqiah kulla laila lam tusibhu faqatun abada. Orang yang membaca surah Waqiah tiap-tiap malam akan dijauhkan kefakiran selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita baca surah Waqiah, jangan lagi terdorong untuk murah rezeki, jangan lagi. Kita baca Waqiah mencari keridhaan Allah. Kita baca Waqiah menjunjung perintah Allah. Nah, itu ikhlas. Nah, para Allah, wal murtab yastahiqqul iqab. فَإِذَا لَمْ يُعَاقِبْهُ اللَّهُ ذَلِكَ فَضْلُهُ الْعَظِيمُ عَلَيْهِ. Jadi kalau orang yang ragu-ragu dengan janji Allah, orang yang beribadah terdorong surga,
Ini orang ragu-ragu dengan janji Allah. Orang yang ragu-ragu dengan janji Allah itu berhak untuk disiksa oleh Allah. Orang yang ragu-ragu dengan Allah itu berhak dihukum oleh Allah. Nah, apabila orang yang ragu-ragu ini, orang yang selama ini membaca waqiah, itu aja dorongannya supaya murah rezeki, supaya hilang kefakiran. Orang yang selama ini sembahyang duha dengan harapan murah rezeki. Orang yang ragu-ragu, orang yang ragu-ragu ini sebenarnya mestinya disiksa. Kalau dibiarkan oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah, dzalika fadluhul azim alaih, itu anugerah Allah yang besar atas. Mestinya dihukum orang seperti itu, mestinya diberi hukuman oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita beribadah kepada Allah terdorong ganjaran bukan untuk keridaan Allah, lalu kita selamat tidak dihukum oleh Allah, itu sudah keuntungan bagi kita, sudah keuntungan untuk kita. Wa yakfil muriba wujdanus salama, kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, cukuplah bagi orang yang ragu-ragu itu adanya keselamatan, itu sudah cukup yang luar biasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, alhasil kesimpulannya, al-mukhlis fi amalihi lillah yagibu an qalbihi ma'nal iwat wa qasdih. Orang yang ikhlas pada amalnya karena Allah, hilang dari hatinya memikirkan gantian dan mencari gantian kepada Allah. Idh huwa la yattajihu biqasdih illa ila mardatillahi ta'ala wahdah, karena dia tidak berhadap dengan tujuannya melainkan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Nah, para muhibbin rahimakumullah, diceritakan dulu kisah Nabi Isa. Nabi Isa al-Masih, orang yang suka berjalan, bertemu satu kelompok, satu majelis yang berzikir kepada Allah. Ujar Nabi Isa, kenapa kalian berzikir kepada Allah? Karena kami takut neraka. Nah, ini orang yang berzikir kepada Allah karena takut neraka. Nabi Isa meninggalkan majelis itu. Jalan Nabi Isa, ketemu lagi majelis orang berzikir kepada Allah. Ujar Nabi Isa, kalian berzikir kepada Allah kenapa? Mereka jawab, karena kami ingin surganya Allah. Kami berzikir karena ingin surganya Allah. Nabi Isa pun meninggalkan majelis zikir itu. Terus Nabi Isa berjalan sampai ke suatu majelis zikir lagi. Nabi Isa pun singgah lagi, beliau bertanya, kenapa kalian berzikir kepada Allah? Mereka menjawab, limardhatillah, kami berzikir kepada Allah untuk keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Isa berkata, disinilah aku diperintahkan untuk bergabung, dan kalian adalah aulia Allah, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang yang ikhlas dalam amalnya itu orang yang tidak ada dalam hatinya itu pikiran gantian dari Allah. Orang yang tidak ada tujuan dalam hatinya mencari apapun dari Allah, selain daripada menjunjung perintah Allah, selain daripada keridhaan Allah. Nah, ini orang yang sidqul ikhlas, yang benar-benar ikhlas. Walaupun untuk orang-orang awam, orang-orang umum, dia beribadah karena takut neraka, itu sudah masuk ikhlas. Itu bagi orang-orang umum. Nah, dia beribadah karena mengharapkan surga, itu sudah ikhlas bagi orang-orang umum. Dan kita kadang mau hendak jadi orang umum. Kita mesti hendak jadi orang khusus.
mesti hendak menjadi seorang murid, orang yang ingin dicintai Allah, ingin dekat kepada Allah, ingin dimuliakan oleh Allah. Nah, kita hendak jadi orang seperti itu. Nah, kalau demikian maka ibadah kita mesti sidqul ikhlas, benar-benar ikhlas kepada Allah. Kita bersedekah jangan ada tujuan bahwa aku bersedekah ini supaya terhindar dari bala. Jangan ada tujuan lagi seperti itu, karena itu sudah pasti Allah sudah menjamin bahwa sedekah itu melindungi diri engkau daripada bala. Itu sudah jaminan dari Allah. Nah, kalau kita menghendaki itu dengan sedekah, berarti kita masih ragu-ragu dengan Allah. Nah, bersedekahlah kita karena menjunjung perintah Allah. Bersedekah karena keridhaan Allah. Nah, demikian pasti akan didapat keselamatan, pasti akan didapat keberkahan dalam sedekahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua, wal amilu lillahi ta'ala ar-raji sa'adatad darain bi fadlillah wa ihsani la bi amali la yukhillu bi ikhlasihi lillahi ta'ala. Orang yang beramal karena Allah, dia beramal menjunjung perintah Allah, mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat. Inya ini beramal karena Allah, semata-mata menjunjung perintah Allah, tapi dia mengharapkan surga. Mengharapkan surga itu dengan anugerah Allah, dengan kebaikan Allah, bukan dengan amalnya itu. Nah, orang seperti ini tidak merusak dengan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita silahkan minta surga kepada Allah, silahkan berlindung kepada neraka. Itu disuruh Allah dalam Al-Quran. Kita minta surga, berlindung dari neraka. Nah, cuma kita minta surga itu kepada Allah dengan anugerah Allah, dengan kebaikan Allah, bukan dengan amal ibadah kita. Kalau kita minta surga kepada Allah karena amal ibadah kita, itu kita tergolong orang yang ragu-ragu, jelas tidak ikhlas ibadahnya. Nah, jadi kita berharap kepada Allah surga, berharap kepada Allah selamat dari neraka dengan anugerah Allah, dengan kemurahan Allah, dengan kebaikan Allah, bukan dengan ibadah kita, bukan dengan amaliyah kita. Silahkan kita berharap sebanyak-banyaknya kepada Allah, Allah makin suka. Asalkan kita berharap surga, berharap apa itu ini dengan kemurahan Allah, dengan anugerah Allah, bukan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi makin banyak kita berharap kepada Allah sesuatu asalkan dengan anugerahnya kita minta surga, asalkan dengan kemurahannya, nah itu dipuji, amrun mahbub, perkara yang disukai, tidak merusak keikhlasan ibadah kita. Yang merusak keikhlasan itu kita beramal minta ganti, nah itu merusak keikhlasan. Ada ini bukan kita beramal karena Allah, kita minta surga karena Allah pemurah, nah itu dipuji oleh Allah. Kita minta ilmu karena Allah Maha Alim, nah itu dipuji. Tapi kalau kita minta sesuatu kepada Allah sebagai gantian dari ibadah kita, nah itu yang dicela oleh agama kita, dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-119 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة شكرا
سلموا تسليما اللهم صل وسلم ويني لا ويا نور الحي لا ويني الله وانظر إلي لا ويني لا ويا نور الحي لا ويني الله وانظر إلي لا ويلا ويا نور الحي لا ويلا ويا نور الحي لا ويلي نور الحي لا ويلي الله وإذا ويا نور الحي يا مكرم أنت المحبوب لأجلك نلنا المطلوب يا مكرم أنت المحبوب لأجلك نلنا المطلوب لا ويلا ويا نور الحي لا ويلا ويا نور الحي لا ويا نور الحي لا ويلي الله وانظر إلي ويا نور الحي في مدحك تشتاق القلوب تنجينا ليوم الدين بمدحك تشتاق القلوب تنجينا ليوم الدين لا ويلا ويا نور الحي لا ويلا ويا نور الحي لا ويلي ويا نور الحي ويلي لأجله ولنا القبول شفاعة بيوم الدين لأجله ولنا القبول شفاعة بيوم الدين لا ويلا ويا نور الحي لا ويلا ويا نور الحي لا ويلا ويا نور الحي لا ويلي الله وانظر إلي لا ويلي الله انظر إلي يا مكرم أنا المدام
بمدحك قلبي يرى